memiliki agenda yang lumayan padat. Pertama, izinkan saya membawakan orientasi setelah ini, lalu kita akan melakukan tes akhir. Di Google Classroom sudah tersematkan link yang akan aktif di pukul 9:25 waktu Indonesia Tengah. Seperti waktu Indonesia Barat itu 8:25 dan Timur 10:25. Setelah itu akan ada rencana tindak lanjut yang akan dipandu oleh Pak Hasri. Di RTL ini juga disisipkan evaluasi dari kawan-kawan tim panitia. Evaluasi yang dimaksud adalah evaluasi penyelenggaraan kegiatan kita ini, evaluasi dari narasumber, dan evaluasi dari panitia. Lalu di penghujung kita akan mengikuti seremoni penutupan yang akan insya Allah kita masih menunggu konfirmasi akan ditutup secara resmi oleh Kepala LP3TK KPTK, Bapak Profesor Dr. Irwan MPD. Baik, izinkan saya mewakili kawan-kawan panelis yang lain untuk merefresh informasi IKTA berkaitan dengan 5 materi utama. Apa saja 5 materi utama kita? Yang pertama B1 adalah konsep dan teknik penilaian. Yang kedua B2 adalah penyusunan soal atau item soalnya. Yang ketiga adalah aplikasi penilaian daringnya. Yang keempat adalah upload dan uji coba item tes kita. Dan yang kelima B5 adalah penyusunan bank soal ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini di B1. Ketika kita berbicara assessment dan learning, ada assessment of learning, AOL, yaitu penilaian setelah proses pembelajaran selesai. Jadi assessment of learning. AFL, assessment for learning, penilaian selama pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir adalah AASL, yaitu penilaian yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Nah, ini 3 konsep assessment of learning, for learning, dan as learning. Ini yang di materi B1. Kemudian ini juga yang menjadi penekanan. Analisis KD minimal dilakukan untuk 2 hal. Kita analisis KD untuk pembelajaran, lalu analisis KD untuk mengukur keberhasilan pembelajaran itu atau untuk penilaiannya. Sehingga kalau di proses pembelajaran itu ada analisis KD, kita merupakan target, lalu ada IPK kunci, lalu ada IPK bantu, alat bantu untuk mencapai IPK kunci, IPK penunjang, lalu ada IPK pengayaan. Tetapi ketika kita berbicara penilaian, membuat alat ukur, maka kita fokus kepada IPK kunci. Nah, kemudian ini adalah langkah penyusunan kisi-kisi ujian sekolah. The first step kita menentukan kompetensi dasar. Kalau di kurikulum sebelumnya adalah standar kompetensi, ya. Kalau sekarang KIKD, jadi KD-nya. Lalu kita memilih materi pokok. Kita analyze KD itu, materi pokok apa yang ada di persyaratkan di KD tersebut. Lalu kita rumuskan indikator soalnya. Walaupun itu sudah template, sebaiknya indikator soal itu ada stimulus. Sehingga kita memiliki pakem yang standar untuk merumuskan soal. Nah, indikator soal yang operasional membuat kita memungkinkan untuk menyusun soal paralel. Lalu kita tentukan level kognitif. Level kognitif ini oleh Puspendik dibagi 3. L1 pemahaman, L2 penerapan, dan L3 adalah penalaran atau analyze. Lalu yang terakhir kita rangkum kesemuanya di format kisi-kisi soal. Nah, ini adalah tips dalam kita memilih materi pokok. Ini yang dijelaskan oleh Pak Hasri dan Pak Wakil kemarin. Urgensi. Materi itu harus secara teoritis mutlak dikuasai oleh peserta didik kita untuk mencapai KD. Lalu kontinuitas materi ini sebagai pendalaman dari materi sebelumnya. Jadi dia master learning, leveling. Relevansi. Materi ini diperlukan untuk memahami materi pembelajaran lain. Ada interseksi dengan
atau irisan dengan materi lain. Keterpakaian. Materi ini memiliki nilai terapan yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Saya menggarisbawahi poin D ini yang harus di-highlight oleh teman-teman guru untuk sedapat mungkin seluruh materi itu bisa diadaptasi di kehidupan nyata. Contoh, belajar limit hitung di matematika, itu dipakai di mana sih? Belajar integral itu dipakai di mana sih di kehidupan nyata? Nah, ini yang mungkin bisa menjadi fokus perhatian kita. Kemudian berikutnya ada langkah penyusunan tes. Kita tentukan dulu tujuan tesnya. Ini yang dijelaskan oleh Pak Hasri sangat detail. Untuk apa sih tujuan tes ini? Untuk placement tes kah? Untuk kelulusan atau untuk ujian harian? Lalu kita buat kisi-kisi tesnya. Lalu kemudian kita tulis soalnya. Saya ingin mendalami, jangan terbalik. Kita tulis soalnya dulu, baru buat kisi-kisi. No. Saya ulangi, jangan buat soal dulu, baru kisi-kisi. Tetapi kisi-kisi dulu yang mutlak ada, baru soal. Saya ingatkan, kembalilah ke jalan yang benar ya. Memang rata-rata hampir semua guru di beberapa momen pelatihan saya tanyakan, mereka lebih nyaman menulis soal dulu baru kisi-kisi. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Maka boleh jadi kita bergeser dari konsep pencapaian KD. Karena kisi-kisi akan mengikut dari soal. Artinya soal mengikut kisi-kisi. Kita telah soal, validasi, 3 komponen ya. Materi, konstruksi, dan bahasa. Lalu kita rakit soalnya, kita tes, kita uji cobakan, kita analisis, minimal 3 komponen, daya beda, tingkat kesulitan, dan keberfungsian distruktur kalau itu soal pilihan ganda, keberfungsian rubrik kalau itu soal uraian. Kemudian kita seleksi secara kuantitatif mana saja soal yang layak untuk masuk di bank tes. Sehingga kalau kemarin ada pertanyaan, Pak Imran, soal saya masih perlu perbaikan, apakah boleh saya ujikan? Sebenarnya soal yang tidak lolos telaah jangan diuji. Pastikan dulu lolos telaah baru diuji. Kalau diloloskan berarti Anda menjual, logikanya ya, menjual produk yang cacat untuk dipasarkan. Nah, baru bisa kita masuk ke bank soal. Dari bank soal itu kemudian kita ramu untuk menjadi penyajian tes. Yang perlu diingat adalah keterpaduan, kalau itu ujian akhir, perwakilan KD atau perwakilan IPK itu harus terwakili dari setiap bank soal. Jangan sampai ada IPK yang karena kemampuan kita menyusun, ada yang tidak terwakili. Scoring pemeriksaan jawaban. Nah, ini bergantung. Kalau kita menggunakan aplikasi daring, dan itu pilihan ganda, auto grading. Jadi kita tidak ribut lagi untuk memeriksanya. Ini ilustrasinya. Dari SKKD atau KD, kalau kurikulum kita sekarang, materi, indikator, kekayaan, lalu penyusunan perangkat, telah soal. Jika tidak baik, balik ke penyusunan, lalu kita lanjutkan, kalau baik uji coba, dan seterusnya. Sehingga di item ini, soal itu harus baik dulu, baru bisa lolos uji coba. Kalau kemarin karena beberapa hal, kondisi, kita lanjut dulu, namanya latihan ya, namanya latihan. Tetapi ketika Anda sudah di sekolah, mohon hanya soal-soal yang lolos telaah yang Anda masukkan ke uji coba. Karena di uji coba, kita hanya berhitung secara kuantitatif, bukan lagi kualitatif. Berikut, indikator soal. Apa sih gunanya indikator soal? Nah, yang pertama sebagai penanda atau indikasi pencapaian KD. Jadi kalau KD itu tujuan dari suatu perjalanan yang akan tercapai, indikator ini adalah milestone yang harus dilalui peserta didik untuk sampai ke KD dari jalur yang ditunjukkan. Oh, di jalur itu ada 3 milestone, maka seluruh indikator soal harus melalui penanda tersebut. Menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Ketika kata kerja memahami, maka itu sebenarnya tidak dapat diukur. Kita cari padanan kata memahami di level yang setara di taksoni Bloom untuk kita gunakan KKO-nya. Kemudian mengacu pada materi pembelajaran sesuai dengan KD. Nah, materi ini juga harus sesuai dengan KD. Berikut aplikasi daring yang umumnya digunakan di pelatihan kita ini ya. Dari sekian banyak aplikasi, mostly menggunakan Google Form. Ada juga yang menggunakan Quizzes, ada juga menggunakan Microsoft Form, ada juga menggunakan Edmodo. Nah, dari keempat contoh aplikasi ini, hampir semua aplikasi ini dapat
menampilkan nilai akhir peserta didik, auto grading ya, berdasarkan skor setiap soal yang kita masukkan. Memunculkan rata, munculkan respon opsi setiap jawaban. Jadi sebenarnya sudah ada alat bantu untuk melihat keberfungsian dari distraktor dari keempat aplikasi. Lalu juga sudah ada beberapa aplikasi yang memunculkan soal sulit dari kelompok atas yang tidak mampu menjawab. Itu sudah terlihat juga di sebaran resume dari masing-masing aplikasi. Analisis butir soal. Nah, yang kita analisis ketika melakukan analisis uji hasil butir petik, itu yang pertama tingkat kesukaran butir, daya pembeda butir, dan penyebaran pilihan. Nah, kemarin di LK4 di kelas kami, kelas I, banyak yang belum melakukan ketiganya. Ataupun kalau ada, hasil analisnya dalam butir Excel itu hanya di plug masuk ke dalam LK tanpa ditata, sehingga kesulitan kita melihatnya. Saya sarankan dibuat lebih cantik sehingga memudahkan kelihatan alur proses Anda membuat analisis. Yang pertama kita lihat dulu tingkat kesukaran butir. Ini adalah porsi jumlah peserta tes yang menjawab benar. Formulanya P sama dengan jumlah peserta tes menjawab benar slash atau dibagi dengan jumlah atau seluruh peserta yang ikut tes. Nah, sehingga memang sangat penting untuk penentuan jumlah tes yang besar. Kemarin hanya ada peserta tesnya hanya 4 orang. Ini kriterianya, dia masuk kategori sukar kalau nilai P-nya itu 0 sampai 0,30, sedang kalau 31 sampai 70 dan 71 sampai 1 itu kategori mudah. Yang berikut, daya pembeda butir. Ini adalah kemampuan satu item untuk menempatkan atau menyesuaikan peserta didik yang sudah menguasai materi dengan peserta didik yang belum menguasai materi. Ini formulanya, daya pembeda soal atau D sama dengan PA dikurangi PB. Tingkat kesukaran item soal kelompok atas dikurangi dengan kelompok bawah. Kriterianya ketika 0 sampai 0,2 itu jelek, 0,21 sampai 0,4 cukup, 0,41 sampai 70 baik, dan 71 sampai 1 itu baik sekali. Ini menurut Kunanda. Kemudian penyebaran pilihan, kaitannya dengan keberfungsian distraktor kita. Ini adalah suatu pola yang menggambarkan peserta tes menentukan pilihan jawaban terhadap kemungkinan jawaban. Pilihan jawaban dikatakan berfungsi jika dipilih lebih besar atau sama dengan 2,5% dari peserta tes. Nah, kalau opsinya 5 di SMA, SMK, lalu pesertanya ada 4, pasti akan ada satu opsi yang tidak berfungsi. Karena hanya 4 peserta tesnya. Kemudian lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. Nah, ini juga menjadi penanda. Ini juga penanda 241 di tahun 2014. Di grup saya kemarin banyak yang tidak melakukan ini. Padahal kalau Anda menggunakan Google Form, itu sudah kelihatan sebaran jawabannya. Tinggal Anda resume. Nah, yang menarik dari 3 analisis ini adalah hasil analisis ini harus kemudian kita simpulkan. Harus ada rekomendasi dari sekian item tes yang kita ujikan, mana yang kemudian layak, mana yang harus direvisi, mana yang harus kita drop. Baik. Nah, kita pindah ke pengembangan bank soal. Kumpulan besar soal-soal tes yang mengukur bidang pembelajaran tertentu, mencakup semua bahan mata pelajaran, diklasifikasikan berdasarkan materi tujuan khusus, berisikan butir soal yang bermutu tinggi, melewati tahap uji coba, dan terus-menerus diperbaharui. Baik. Kemudian ini manfaat soal yang siap digunakan. Kalau suruh gunakan, kita selalu ada item bank yang selalu bisa kita tarik untuk kita gunakan di peserta uji yang kita butuhkan. Menyiapkan soal bermutu tinggi secara selalu lewat quality control, uji secara kualitas, uji secara kuantitas, lalu memunculkan soal yang baik. Memudahkan penyediaan soal paralel. Kalau memang kita membuat kisi-kisi yang menarik, lalu setiap kisi-kisi kita buat beberapa paket soal. Memiliki tingkat keamanan yang tinggi, kasuistik, kalau itu disimpan dengan baik ya, baik itu secara daring maupun secara hard copy, data kalibrasi soal memudahkan untuk pemanfaatannya. Nah, ini juga berdasarkan penjelasan Pak kemarin di diskusi lepas kita, makin sering kita melakukan uji coba soal, maka kita sudah memiliki klasifikasi di
bank soal kita berdasarkan kalibrasinya. Ini alur pengembangan bank soal kita. Dari kisi-kisi soal kita susun, kita menuliskan butir soal, kita analisis secara kualitatif. 3 komponen ya, materi, konstruksi, dan bahasa. Kalau sudah baik, lanjut berikutnya. Kalau belum, itu iterasi terus sampai dia baik. Kalau memang ada soal sudah 2 iterasi, itu stop saja, ganti dengan soal yang lain. Perakitan tes, uji coba, analisis, dan kalibrasi, seleksi butir soal. Kalau sesuai kriteria itu dimasukkan ke bank soal, kalau tidak selesai, balik ke analisis kualitatif. Jadi, kalau ada distractor yang tidak berfungsi, itu balik ke analisis. Ketika ada soal yang daya bedanya terlalu rendah, masuk ke kualitatif. Soal yang masuk kategori terlalu sulit, balik ke kualitatif. Kalau memang penyebaran soal sulitnya terlalu banyak. Lalu pemanfaatan banknya, ini bisa untuk ujian, bisa untuk seleksi peraturan tes, maupun tabel spesifikasi ujian. Nah, ini harus kita. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman panelis, waktu sekarang sudah menunjukkan pukul berapa? Di jam sistem saya sudah. Oke, kita siap-siap untuk masing-masing panitia. Boleh memandu teman-teman panitia mengajak ke Google Classroom kita. Pertama-tama masuk ke kelas kita masing-masing. Teman-teman yang kelas A, kelas B, kelas I sampai J, A, B, C, D sampai J, silakan masuk ke kelas masing-masing. Di Google Classroom Anda pilih tab tugas kelas, masuk ke kelompok